Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Media Pembelajaran Biologi dengan saya Andika Indra Saputra, dengan saya Amelia Agustina, Dengan saya Aziza Fahira Eryani, saya Rima Mutiara, saya Dila Rosalia akan menampilkan video pembelajaran dengan materi sistem saraf pada manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman belajar semua, selamat datang di video pembelajaran kami. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada video pembelajaran ini, kami akan menyampaikan materi dengan judul yaitu sistem saraf. Sistem saraf bukan hanya sekedar kumpulan saraf-saraf saja. Ini adalah suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Bagaimana otak bekerja sama dengan sel-sel untuk menciptakan suatu keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah kalian berpikir sejenak tentang apa itu sistem saraf dan bagaimana dia menciptakan suatu reaksi yang sangat luar biasa terhadap tubuh kita? Oke, mari kita simak dan kita jelajahi keajaiban tersebut di video pembelajaran ini. Selamat belajar! Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem saraf. Apa sih sistem saraf itu? Sistem saraf pada manusia adalah jaringan kompleks yang terdiri dari sel-sel saraf yang bekerja bersama untuk mentransmisikan sinyal-sinyal elektron kimia. Sel saraf sendiri terbagi menjadi dua, yaitu saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi yaitu sistem saraf yang di luar sistem saraf pusat. Sistem saraf ini mengatur fungsi tubuh, persepsi, serta koordinasi gerakan dan respon terhadap lingkungan. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu penyusun sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama ada sistem saraf pusat yang terbagi menjadi bagian otak yang sebagai pusat kendali utama yang mengatur fungsi tubuh dan memproses informasi motorik. Bagian kedua dalam sistem saraf pusat yaitu sumsum tulang belakang yang menghubungkan otak dengan saraf-saraf tubuh, berperan dalam pengaturan refleks dan pengiriman sinyal. Yang kedua, bagian penyusun sistem saraf yaitu sistem saraf tepi atau SST, terbagi menjadi saraf somatik yang mengendalikan aktivitas sukarela otot rangka. Yang kedua, saraf otonom mengatur fungsi tubuh otomatis, terbagi lagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya, saraf sensorik yang mengumpulkan informasi dari lingkungan dan tubuh untuk diteruskan ke sistem saraf pusat. Saraf motorik mengirim perintah dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Selanjutnya yaitu sel-sel saraf atau neuron sebagai penyusun sistem saraf. Dibagi menjadi neuron sensorik mengirim informasi dari reseptor ke SSP, neuron motorik mengirim perintah dari SSP ke elektron, otot atau kelenjar, neuron asosiasi menghubungkan neuron sensorik dan motorik, berperan dalam memproses informasi. Selanjutnya, penyusun sistem saraf kelenjar endokrin dibagi menjadi kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin yang mengatur siklus tidur, hipofisis mengontrol kelenjar endokrin lain dan menghabiskan hormon pertumbuhan. Tiroid dan paratiroid menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme dan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya, penyusun sistem saraf yaitu reseptor. Reseptor sensorik, struktur yang mendeteksi perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal tubuh. Semua komponen penyusun ini bekerja sama untuk mengkoordinasikan dan mengontrol aktivitas tubuh serta merespons stimulus dari lingkungan sekitar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem saraf manusia.
Fungsi utama sistem syaraf adalah untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja optimal. Dengan kata lain, sistem syaraf manusia ini berperan sebagai pusat kendali tubuh untuk menerima dan menerjemahkan informasi dari seluruh bagian tubuh dan mengirimkan sinyal atau pesan ke seluruh tubuh untuk merespon rangsangan. Adapun sejumlah fungsi organ tubuh yang memerlukan peran dari sistem syaraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kognitif untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Fungsi motorik untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Sensoris panca indera seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. Fungsi sistem kardiovaskular dan pernafasan seperti detak jantung dan laju pernafasan. Respon terhadap ancaman, stres, dan rasa nyeri. Menjalankan fungsi pencernaan, memengaruhi reproduksi hormon pada sistem endokrin, memengaruhi proses neurobiologis tubuh seperti tidur, proses penyembuhan dan penuaan, memengaruhi proses reproduktif tubuh seperti pubertas. Nah, di sini ada beberapa macam-macam penyakit pada sistem syaraf manusia. Terdapat sejumlah penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi sistem syaraf manusia. Di antaranya adalah penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, epilepsi, Bell's palsy, meningitis, ensefalitis, hingga tumor otak. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme jalannya impuls pada sistem saraf. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu impuls. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Impuls juga dikatakan serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor kemudian disampaikan ke efektor yang menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Mekanisme jalannya impuls pada sistem saraf yaitu yang pertama, impuls dihantarkan melalui sel saraf. Impuls dapat dihantarkan dan mengalir melalui sel saraf yang disebabkan adanya perbedaan potensial listrik yang dinamakan polarisasi. Yang terakhir, impuls dihantarkan lewat sinapsis. Apabila impuls mengenai tombol sinapsis, maka permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion kalsium menjadi meningkat. Kalsium kemudian akan masuk, sedangkan gelembung sinapsis akan melepas neurotransmitter ke celah sinapsis. Sekian penampilan video pembelajaran dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bekal untuk kedepannya bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum